din ya, ataupun belajar bahasa ringkesnya itu lebih tepatnya ya belajar ilmu agama, bagaimana sebuah apa namanya hadis, meskipun banyak para ulama ini mengatakan hadis ini ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan palsu, tetapi secara maknanya itu benar. Secara riwayatnya itu dipertanyakan, tapi secara maknanya itu benar, karena maknanya itu sebuah motivasi saja, tidak ada urusannya juga. Itu utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina ya, Cina ya. Secara itu riwayat kita nggak tahu ya, benar atau tidak. Dia mengatakan hadis itu dhaif, itu tidak bisa dipakai kecuali ada hadis yang lain yang menguatkan. Ada yang mengatakan bahkan palsu, tapi secara makna hadis itu benar. Maksudnya itu memotivasi orang-orang dahulu itu, kamu itu loh yang sergap apa namanya menuntut ilmu ya, meskipun itu ilmu itu ya jauh ya, sampai jauh ya, karena memang dulu jauh Pak ya, bahkan para ulama dulu rela pergi ke mana, Irak, ke Mesir ya, ke apa namanya Madinah ya, ke Syam dan sebagainya, itu mereka seperti itu, Baghdad dan sebagainya, dalam rangka menuntut ilmu ya. Dan kebanyakan mereka juga mengeluarkan harganya ya. Kadang ya rada aneh Pak, sing bayar iki malah Maria rasa-rasen nggak percaya ya. Dan sekalian bisa lihat ya, seminar-seminar itu warang ipol ya, 20 juta sekali datang. Sing kelasnya siapa jeneng iki, Mardigu, tahu Mardigu enggak? Bosman serah kenal kan? Bosman Mardigu. Bosman ya, Mardigu yang di Jogja. Kalau yang motivator ya bukan cek-cek ya, maksudnya belum itu banget ya, 3 juta itu ya datang ilmu kan, karena butuh tadi loh, butuh biar usahanya mungkin berkembang dan sebagainya. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat ya. TPA kayak Pak, gratis sih malah luput kadang tapi ini bayar ya was teman saya nggak tahu kenapa seperti itu ya. Jadi tetap menuntut ilmu meskipun ya, itu kadang jauh ya, kalau kita kan dekat ya, hanya butuh motorku ya paling pirang mio pirang bensin pirang deket banget ya, jadi enggak terlalu jauh. Di dalam hadis yang lain itu disebutkan minal mahdi ilal lahdi, dari buayan apa dalam kandungan sampai tiang lahat, maksudnya dia sampai meninggal. Tidak ada batasan umur untuk menuntut ilmu. Boleh jadi orang kenal Islam itu ya dia udah tua ya. Banyak orang-orang yang seperti itu. Hadis itu juga yang menjadikan dasar bahwa anak-anak kecil itu memang mereka sebabnya sudah diajari ya, pengenalan terhadap Islam itu sampai ini Pak, ketika posisinya itu masih di dalam kandungannya, dan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali ibunya itu dia mengerti agama ya. Makanya tergantung ilmunya ibunya. Kalau ilmu ibunya itu ya wah malah sing hamil ya cik neko-neko ya. Ya tergantung ya, ada yang senengnya ya, mungkin di style kayak murotal, ada yang style kayak dangdut ya ada karena penyanyi mungkin ada yang style kayak apa ya, jadi apa namanya, dan itu merekam konon itu merekam ya, meskipun dia masih kecil ya. Makanya kalau marah-marah di depan anak kecil kayak gini ya, itu sangat tidak dianjurkan ya. Nah, dia merusak mental ya. Padahal kadang ya dikongkon namanya ya emosi ya. Padahal sebenarnya kalau ilmu parenting merusak mental anak, besarnya dia pemarah ya, dan sebagainya itu. Tapi intinya sekalian ya, sekali lagi kita jangan berusaha untuk menuntut ilmu, silakan di mana saja
mana yang Anda suka, kita suka, itu ditempuh ya. Karena mau tidak mau itu kebutuhan primer kita ya. Kebutuhan kewajiban kita ya. Silakan Anda lihat hari ini Padang Arafah itu sudah mulai menghijau ya. Allah nggak ngeri tiba-tiba nanti matahari terbit dari barat. Ngeruat lagi. Bisa ya. Ya walaupun itu mungkin bisa jadi kerik lagi ya. Tapi itu juga sebuah pertanda. Maksudnya kon hati-hati gitu kan. Ya. Gunung-gunung sudah pada menghijau ya, dan sungainya sudah mengalir, kurang ngeri ya. Tapi ya santai aja. Jadi teman sekalian, sekali lagi sama-sama kita mengingatkan mari sama-sama semampu kita ya. Menuntut ilmu memang tidak harus setiap hari datang pengajian, enggak juga ya. Nanti malah meledak, malah mumet ya. Seminggu sekali, seminggu 2 kali sudah cukup ya. Nanti dikerjakan ya. Daripada banyak lah dikerjakan malah babai ya. Teman sekalian, kita lanjutkan Fathul Qoribnya. Ini kemarin sepertinya ada yang lompat ya. Tiba-tiba kita sudah pembatal wudhu, padahal di sini kayaknya masih ada yang istinja itu ya. Cara istinja itu belum kita itu. Karena dulu sebelum pembatal wudhu itu dulu kita menyelesaikan masalah kaifiyahnya, maksudnya yang dibasuh apa, sunah-sunahnya dulu ya, masih ingat kan ya, yang wajib apa saja dulu kan itu ya, umur dan sebagainya itu. Nah ini kita masuk ke dalam istinja. Sini disebutkan faslun fil istinja'i wa adabu qadil hajah, bab istinja ya dan adab buang hajah ya. Istinja itu apa ya, di sini disebutkan wa huwa min najauti syai ya ai kotok tubuh ya. Maksud dari istinja itu adalah secara bahasa itu kotok tubuh, memutusnya. Faka'annal mustanji yaqta'u bihil adha an nafsihi ya. Jadi istinja itu secara bahasa itu orang yang kena najis, dia itu memutus najisnya tadi ya dari istilahnya dari dirinya ya, dari tempat keluarnya najis tadi. Secara bahasa seperti itu. Dan ini wajibun min khurujil bauli wal ghaiti. Dan hukumnya wajib dari ketika baul itu kencing, dan yang kedua adalah ghaid ya. Jadi dua teman sekalian, istinja itu membersihkan diri itu dari dua, kencing ya, air kencing kita hati-hati ya, ataupun yang kedua adalah ghaid. Ghaid itu BAB ya, BAB, buang air besar ya. Caranya ada dua teman sekalian, bil ma'i wal hajari, dengan air ataupun hajar. Hajar itu apa? Hajar aswad ya. Batu. Dengan batu ya. Caranya itu ada dua ya. Alatnya yang bisa kita gunakan untuk menyucikan diri kita, baik itu air kencing ataupun BAB, itu dua, bisa dengan air ataupun dengan batu. Batu ya tidak kemudian batu. Batu ya bukan kerikil sih ya, agak besar lah, itu kan kecil ya, nggak bisa ya, paper bahasa kita itu. Dua alatnya. Wa ma fi manahu ya min kulli jamidin tahirin qaliin ghairu muhtaram, ataupun ya ada lagi bisa, ataupun yang semisal dengan batu ya, min kulli jamidin, tapi bendanya itu benda padat, tahirin yang benda padat itu bersih ya, qaliin ghairu muhtaram, juga bisa menyerap ya, maksudnya keset kan. Nah, HP set ya. Rasa menyerap ya. Rasa menyerap ya.
Dan itu benda yang selain apa namanya batu sama air tadi bukan yang sesuatu yang ini dimuliakan, ghairu muhtaram. Ya. Apa benda yang padat yang dimuliakan apa? Yang musaf ini kan dimuliakan. Ya. Buku itu kan dimuliakan. Ya. Kayak cutek bisa jadi, tapi cutek menyerap orang ya. Godong. Maksudnya. Bisa malah tidak di ini kan, tidak direkomendasikan. Ya, yang padat lah. Ya. Garing. Memang teman-teman sekalian, ini harus dia konsep istinja ini apa namanya membersihkan diri itu memang awalnya orang-orang Islam. Ya, dulu sudah pernah saya sampaikan ya. Orang-orang non Muslim itu awalnya ya mereka itu enggak mengenal konsep istinja, mandi, kemudian pokoknya bersih kalau itu enggak, awalnya enggak mengenal. Islam yang mengajari. Ya. Dilapi tisu ya. Nek di mal-mal itu ada ya. Tisu ya ada ya. Hotel ya. Tapi kalau mal kayaknya masih pakai air. Ya. Indonesia Masih air ya. Kalau orang-orang barat mungkin pakai tisu. Bau ya. Makanya kono yes ngono lah. Mana tadi? Jadi yang atau benda lain yang padat yang menyerap tapi tidak dimuliakan. Maksudnya yang remeh-remeh itu. Walakin afdal ayastanji awalan